Perempuan yang berasal dari NTT ini adalah salah satu perempuan yang memiliki peranan penting atas kemerdekaan NKRI. Ia bahkan menjadi penasihat Presiden Soekarno. Lalu siapakah perempuan tersebut? Selanjutnya kita akan bahas selengkap mungkin di YouTube channel ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya. Perempuan tersebut adalah tokoh pergerakan Indonesia, wanita yang juga seorang guru bahasa Inggris dan penerjemah. Beliau juga bekerja sebagai wartawan. Namanya adalah Francisca Fangidae. Francisca lahir di Noelmina, Timur Timur pada 16 Agustus 1925 dan dibesarkan di Surabaya. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu bernama Magda Mael yang merupakan ibu rumah tangga dari Timur Timur dan ayahnya Gottlieb Fangidae yang merupakan pejabat tinggi Hindia Belanda. Karena ayahnya merupakan seorang pejabat tinggi Hindia Belanda pada masa itu, keluarga Francisca Fangidae acap kali disindir dengan sebutan Belanda Hitam. Meskipun lahir di keluarga yang nyaman karena jabatan ayahnya, Francisca seringkali mempertanyakan ketimpangan sosial yang ia alami. Ia heran mengapa saudara sebangsanya harus berjalan berjongkok dan menunduk kala bertemu dengan keluarganya. Francisca belajar di sekolah dasar Eropa dan kemudian melanjutkan ke Mulo, sebuah SMP yang ada pada zaman pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Saat mengenyam pendidikan SD dan SMP, bahasa Belanda merupakan satu-satunya bahasa yang dipakai oleh mereka. Di rumah, Francisca juga hanya diizinkan berbahasa Belanda. Hal ini menyebabkan ia bertumbuh merasakan dirinya sebagai seorang Belanda. Kedatangan Jepang akhirnya menggoncang kemapanan keluarga Francisca. Sebagai pejabat tinggi, ayahnya sering diinterogasi meski tak pernah ditahan dan tak lama kemudian ayahnya meninggal. Sang ibu mempertahankan hidup anak-anaknya dengan menjual sabun dan kue yang diproduksi sendiri di rumah. Francisca pun berkenalan dengan keluarga Siwabesi yang menjadi mentor politik bagi para pemuda Ambon di Surabaya. Dari situlah Francisca yang tumbuh dewasa dengan mendapatkan pendidikan yang layak pada masa kolonialisme akhirnya sering berdiskusi dengan pemuda-pemudi Maluku dan membuatnya memiliki pemikiran yang terbuka. Francisca di usia muda punya semangat yang menggelora. Ia tidak hanya diam di rumah saja, ia ingin menjadi seorang perempuan dari NTT yang bisa berkontribusi untuk NKRI. Kesadarannya akan anti-kolonialisme terus terasa yang kemudian membuatnya berperan aktif pada masa pasca kemerdekaan. Ia pun mengikuti banyak organisasi yang bisa membuatnya berkembang positif. Rasa kritis Francisca telah tumbuh sejak ia muda. Ketika di SMP, dia menulis satu tulisan tangan dalam bahasa Inggris yaitu "Every man has a piece of angel". Di usia 19 tahun, Francisca dikirim ke Yogyakarta untuk menghadiri Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan BKPRI dan Pemuda Sosialis Indonesia atau disingkat Pesindo. Menginjak usia 22 tahun, Francisca ditugaskan untuk mewartakan kemerdekaan Indonesia di Festival Pemuda Sedunia pertama yang diselenggarakan di Praha, Cekoslowakia. Ia pun melanjutkan perjalanan ke Kolkata, India dan berpidato tentang kemerdekaan Indonesia di hadapan para peserta konferensi tersebut. Dengan demikian, Francisca Fangidae menjadi juru pertama Indonesia di Forum Pemuda Internasional. Francisca di usia muda memang dikenal sebagai wartawan yang berani dan akhirnya mengantarkan dia bisa keliling dunia. Di usianya yang ke-32 tahun, Francisca terpilih menjadi anggota DPR GR mewakili unsur wartawan dan menjabat sebagai anggota Komisi Luar Negeri DPR GR. Di tahun yang sama, Francisca juga terpilih sebagai anggota MPRS. Ia kemudian melakukan banyak kunjungan ke luar negeri.
Hingga pada tahun 1964 ia menjadi penasihat sekaligus orang kepercayaan dari Presiden Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika II di Aljazair. Saat terjadi kudeta tahun 1965, Francisca tengah berada di Chile dalam Kongres Wartawan Internasional. Oleh sebab kedekatannya dengan Presiden Soekarno dan pemuda rakyat, serta stigma komunis yang melekat membuatnya tidak bisa pulang ke Indonesia. Francisca terpaksa menyembunyikan identitasnya dan tinggal di Tiongkok selama 20 tahun. Ia sama sekali tidak berkirim surat dengan keluarganya di Indonesia agar keluarganya tidak ikut diburu oleh aparat pada masa itu. 20 tahun di Tiongkok, Francisca akhirnya pindah ke Belanda. Selama menjadi eksil di Tiongkok dan Belanda, ia pun terus berkarya seperti menulis buku dan mengikuti berbagai organisasi. Nama Francisca pun kemudian dihilangkan oleh pemerintahan Soeharto karena latar belakang politiknya. Setelah 38 tahun menjadi eksil di Tiongkok dan Belanda, Francisca pun kembali menginjakan kaki di Indonesia pada tahun 2003 atas izin Presiden Gus Dur. Pada tahun 1948, Francisca menikah dengan Soekarno, seorang anggota dewan dari Pesindo. Dari pernikahan tersebut, ia memperoleh seorang anak perempuan. Kemudian di pernikahan keduanya dengan sesama wartawan yang bernama Supriyo, ia memperoleh 6 orang anak. Salah satunya adalah Pratiwi Widianti yang merupakan ibu dari Reza Rahardian.